Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Nawati bersama rekan saya Elsie Faulia Latif akan memaparkan sedikit mengenai praktik ibadah haji dan umroh. Yuk, simak video penjelasannya. Haji menurut syara adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 97 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, syarat-syarat wajib haji itu ada 4. Yang pertama Islam, berakal, balik, dan merdeka. Nah, poin selanjutnya yaitu rukun haji. Rukun haji adalah kegiatan yang apabila tidak dikerjakan maka hajinya dianggap batal. Berbeda dengan wajib haji. Wajib haji adalah suatu perbuatan yang perlu dikerjakan, namun wajib haji ini tidak menentukan syahnya suatu ibadah haji. Apabila wajib haji tidak dikerjakan, maka wajib digantinya dengan dam atau denda. Rukun haji yaitu ada 6. Yang pertama ihram, yaitu berniat. Ihram adalah berniat mengerjakan haji atau umroh, bahkan keduanya sekaligus. Ihram wajib dimulai mikotnya, baik mikot zamani maupun mikot makani. Sunnah sebelum memulai ihram diantaranya adalah mandi, menggunakan wewangian pada tubuh dan rambut, mencukur kumis, dan memotong kuku. Untuk pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan berbeda. Untuk laki-laki berupa pakaian yang tidak dijahit dan tidak bertutup kepala, sedangkan perempuan seperti halnya sholat, tertutup semua kecuali muka dan telapak tangan. Selanjutnya yaitu wukuf atau hadir di Arafah. Waktu wukuf adalah tanggal 9 Zulhijjah pada waktu duhur. Setiap orang yang haji wajib baginya untuk berada di padang Arafah pada waktu tersebut. Wukuf adalah rukun yang penting dalam haji. Jika wukuf tidak dilaksanakan dengan alasan apapun, maka hajinya dinyatakan tidak sah dan harus diulang pada waktu berikutnya. Pada waktu wukuf disunahkan untuk memperbanyak istighfar, zikir, dan doa untuk kepentingan diri sendiri maupun orang banyak dengan mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat. Selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah tawaf yang menjadi rukun haji. Nah, selain tawaf ini yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat yaitu suci dari hadas dan najis baik badan maupun pakaian, menutup aurat. Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang mengelilinginya, memulai tawaf dari arah Hajar Aswad yang terletak di salah satu pojok di luar Ka'bah. Adapun macam-macam tawaf itu sendiri ada 5. Ada tawaf qudum, ada ifadah, tawaf sunnah, tawaf nazar, dan tawaf wada. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil atau jalan cepat antara Safa dan Marwah. Syarat-syarat sa'i adalah yang pertama dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Dilakukan sebanyak 7 kali. Melakukan sa'i setelah tawaf qudum. Selanjutnya yaitu tahallul.
Tahalul adalah mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Pihak yang mengatakan bercukur sebagai rukun haji beralasan karena tidak dapat diganti dengan penyembelihan. Selanjutnya yaitu tartib. Tertib maksudnya yaitu menjalankan rukun haji secara berurutan. Berikut video contoh salah satu pelaksanaan rukun haji yaitu tawaf. Tawaf kudum. Tawaf sebanyak 7 putaran kebalikan dari arah jarum jam. Dimulai dari sudut Ka'bah yang sejajar dari Hajar Aswad. Dari titik inilah tawaf dihitung. Selanjutnya yaitu wajib haji. Yang pertama ihram dari mikot, yang kedua yaitu bermalam di Muzdalifah, yang ketiga melempar jumroh Aqobah, yang keempat melempar jumroh ula, wusta, dan Aqobah, yang kelima bermalam di Mina, yang keenam tawaf wada, yang ketujuh yaitu menjauhkan diri dari hal yang diharamkan pada saat ihram. Selanjutnya sunnah-sunnah haji. Cukup banyak sunnah-sunnah haji di antara berikut ini adalah sunnah-sunnah yang berhubungan dengan ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf, yaitu 1. Mandi sebelum ihram, 2. Menggunakan kain ihram yang baru, 3. Memperbanyak talbiyah, 4. Melakukan tawaf kudum, 5. Sholat 2 rakaat tawaf, 6. Bermalam di Mina, 7. Mengambil pola ifrad yaitu pola mendahulukan haji daripada umroh. Yang selanjutnya yaitu tawaf wada atau perpisahan. Selanjutnya larangan selama berihram haji. Ada beberapa larangan, diantaranya 1. Bagi laki-laki dilarang menggunakan pakaian berjahit. 2. Bagi laki-laki dilarang menggunakan penutup kepala. 3. Larangan bagi perempuan untuk menutup muka dan telapak tangannya. 4. Di saat ihram bagi laki-laki maupun perempuan, wangi-wangian untuk badan maupun pakaian boleh memakainya sebelum ihram. 5. Dilarang menikah, menikahkan atau menjadi wali nikah. Tidak ada boleh proses pernikahan. Yang keenam yaitu dilarang bersetubuh. Nah, selanjutnya materi tentang praktik umroh. Pengertian umroh adalah mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah seperti tawaf, sa'i, tahallul dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Adapun umroh menurut bahasa bermakna ziarah, sedangkan menurut syara, umroh ialah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'i antara Safa dan Marwah, dan mencukur atau menggunting rambut dengan cara tertentu dan dapat dilaksanakan setiap waktu. Hukum melaksanakan umroh sendiri adalah sunnah bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya, baik mampu secara materi maupun non-materi. Nah, umroh sendiri dapat dilakukan kapan saja kecuali pada hari Arafah, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan hari Tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum melaksanakan umroh adalah wajib atau fardu bagi orang yang belum melaksanakan sementara dia mampu untuk melaksanakannya. Namun demikian ada pula sebagian ulama yang mengatakan bahwa ibadah umroh itu hukumnya sunnah muakkad. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan bahwa melaksanakan ibadah umroh pada bulan Ramadan nilainya sama dengan melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya adalah syarat rukun dan wajib umroh. Syarat umroh itu ada 5, beragama Islam, balik, berakal sehat, merdeka atau bukan budak, dan mampu. Kalau misalkan rukun umrah itu ada 5. Niat ihram dari mikot, tawaf, sa'i, tahallul atau gunting rambut, dan tertib. Wajib umroh itu ada 2. Yang pertama niat ihram umroh di mikot. Lalu meninggalkan larangan selama ihram. Jadi larangan ihram itu tidak boleh mencukur rambut dari seluruh badan, menggunting kuku, menutup kepala dan menutup wajah bagi perempuan kecuali jika lewat laki-laki yang bukan mahram di hadapannya, menggunakan wewangian, memburu hewan darat yang halal dimakan, melakukan khitbah dan akad nikah. Lalu jima, jadi hubungan intim antara suami istri tidak boleh. Yang masih dibolehkan saat ihram itu mengenakan jam tangan, headset, cincin, sandal, kacamata, ikat pinggang, payung, merubah posisi pakaian ihram, mencuci pakaian ihram, mandi, membersihkan kepala dan badan.
Selanjutnya kita masuk ke tahapan atau urutan kegiatan ibadah umroh. Agama Islam bertugas mendidik zahir manusia, mensucikan jiwa manusia, dan membebaskan diri manusia dari hawa nafsu. Dengan ibadah yang tulus, ikhlas, dan akidah yang murni sesuai kehendak Allah, insya Allah akan menjadi orang yang beruntung. Ibadah dalam agama Islam banyak macamnya. Haji dan umroh adalah salah satunya. Berikut adalah bagaimana urutan ibadah umroh. Yang pertama adalah mikot. Mikot adalah tempat memakai ihram. Jadi menggunakan pakaian ihram berupa kain yang menjuntai dan tidak memiliki jahitan. Pakaian ihram laki-laki berupa 2 lembar kain yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak. Sedangkan pada wanita disyariatkan untuk menutup seluruh tubuh meskipun tidak dibenarkan memakai niqab. Usai melakukan ihram di mikot, selanjutnya yaitu tahiyatul masjid. Jadi berpakaian ihram sambil sholat sunnah ihram 2 rakaat. Dianjurkan dalam sholat sunnah ihram setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Melafalkan niat umroh minimal membaca labbaik Allah umrotan atau yang lengkap membaca Nawaitul umrota wa ahramtu bihalillahi ta'ala. Selanjutnya seluruh jamaah menuju Mekah dengan menempuh perjalanan sejauh 450 km dengan berpakaian ihram sambil membaca talbiyah sebanyak-banyaknya sepanjang perjalanan sampai masuk ke kota Mekah. Urutan umroh berikutnya adalah tawaf. Tawaf dilakukan sebanyak 7 kali yang dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir pula di Hajar Aswad. Dalam melakukan urutan ibadah umroh yang satu ini disunahkan pula untuk berlari-lari kecil di 3 putaran pertama dan berjalan biasa di 4 putaran terakhir. Urutan selanjutnya adalah melakukan sa'i. Sa'i dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah sebanyak 7 kali putaran. Usahakan ketika berada di atas Bukit Safa kemudian menghadap ke arah Ka'bah. Setelah melakukan beberapa rangkaian ibadah, jamaah bertahalul atau memotong rambut di Bukit Marwah. Untuk laki-laki lebih baik mencukur rambut sampai habis, lalu perempuan memotong rambut minimal 3 helai. Setelah itu selesailah kegiatan umroh dan jamaah dihalalkan atau dibebaskan dari larangan selama melakukan ihram. Boleh melepas pakaian ihram dan berganti dengan pakaian biasa.